Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal musliminal muwahhidin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin, Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu rahmatan lil alamin. Faqad qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Dumateng takmir Masjid Al-Manar lan jajaran ingkang tansah kula mulyakaken, dumateng Imam Masjid Al-Manar Ustaz Tamimuddin ingkang kula hormati, lan segenap para bapak ibu jamaah pengajian malam Selasa ingkang mugi tansah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Langgeng rumiyin monggo tansah kita mboten kendhat anggen kita sami muji lan syukur awit nikmat ingkang tansah Allah curahaken, mliginipun nikmat ingkang arupi iman lan Islam, lan kesempatan kita saged dipun panggihaken di kesempatan malam ini tentunya dalam kondisi sehat wal afiat. Ngoten nggih. Dalam keadaan kita sehat wal afiat tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi salawat ma'assalam kacurahaken dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumrambah keluarga, para sahabat lan umatipun ngantos yaumil kiamah. Bapak Ibu, niki bisa kedengar Pak? Napa kirang keras? Oh nggih. Jadi operator napa mic. Ya, nggih. Jadi memang ini perlu untuk yakni kita maksimalkan karena memang pengajian berkait dengan masalah pengeras suara juga. Bapak Ibu, kita masuk di salah satu bulan yang kita kenal dengan bulan Rabiul Awal. Ya, kalau orang Jawa mengatakan masuk di bulan Mulut. Tentunya bulan ini ada satu momen yang memang amat sangat punya maziyah, amat sangat punya yakni keistimewaan, karena ada satu peristiwa yang mana seorang tokoh besar alam ini telah Allah munculkan di dunia ini. Maka tidak lain adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan pada bulan ini Nabi tidak hanya lahir, bahkan Nabi pun sedo di bulan ini juga. Maka Nabi lahir di bulan Rabiul Awal dan beliau kapundhut pada bulan yang sama. Maka Nabi miyos di bulan ini, dan beliau pula yakni ketika kapundhut atau dipanggil Allah ini pada bulan yang sama, yakni bulan Rabiul Awal tadi itu. Bapak Ibu, tentunya setiap muslim maka dia dituntut untuk punya ma'rifat, ya ma'rifat pada tiga perkara. Ini satu hal yang penting. Yang pertama adalah ma'rifatu al-abdi rabbahu, yakni pengenalan seorang hamba kepada Rabbnya.
Jadi kita dituntut untuk kita kenal kepada Rabbul Alamin, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan ma'rifatullah. Ma'rifatullah yakni seorang hamba mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ma'rifatul abdi dinahu, yakni pengenalan seorang hamba kepada agama yang dia peluk, tentunya agama Islam ini. Kemudian yang ketiga, ma'rifatu al-abdi nabiyahu, yakni seorang hamba harus kenal siapa atau akan nabinya. Maka tiga hal ini jadi rumus, yakni mengenal Allah, mengenal Islam, dan mengenal Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau orang Jawa mesti ditambah dengan kanjeng, Pak. Ini tidak masalah, kenapa? Karena kanjeng itu adalah sebutan untuk memberikan satu penghormatan. Ya, kanjeng Nabi ini kalau ini orang Jawa, karena tentunya masing-masing bangsa, suku dan kabilah punya uruf, maka selama itu hal yang baik tidak jadi masalah. Karena ada orang yang kadang menanyakan, Pak, kok kenapa ada kanjeng Nabi? Ini kan bahasa kita. Jemaah sekalian, maka di waktu yang singkat ini, insya Allah hanya rentang waktu 1 jam kurang sampai pada Isya, insya Allah kita akan coba melihat ya bagaimana sejarah Nabi kita. Ada 2 istilah Bapak Ibu kalau berkenaan dengan Kanjeng Nabi, maka biasanya disebut dengan sirah. Ya, sirah maknanya perjalanan. Sara yasiru sirotan. Ya, siar jamaknya itu perjalanan, Pak. Atau sejarah bahasa kitanya. Dari kata syajaratun, yakni pohon. Tapi kalau selain Nabi maka disebut dengan manakib. Cuman manakib ini istilah asalnya adalah istilah yang tadinya umum, kemudian menjadi khusus. Kalau orang mengatakan manakib, maka yang terkesan manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani atau Al-Jilani. Ya, padahal manakib itu sejarah. Selain Nabi dikatakan manakib Abu Bakar, manakib Umar, manakib Utsman, manakib Ali, dan manakib mankobah para ulama, maka disebut dengan manakib. Ya, manakib juga maknanya sejarah atau biografi seorang tokoh. Namun kalau kula jenengan mendengar kata manakib, yang terbenak pada hati kita adalah manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang ulama yang alim, rabbani, orang yang soleh, yang bermadzhab Imam Hambali. Ini yang disebut dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini seorang yang soleh, Bapak Ibu. Orang yang soleh, yang alim, rabbani, orang yang bertakwa, dan seorang ulama yang memang punya kapabilitas. Nah, mereka ini Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Namun tentunya masing-masing ulama ketika diwadar yakni kondisi hidup beliau maka disebut dengan manaqib. Maka para ulama punya kitab manaqib para tokoh. Ya, manaqib para sahabat itu nanti masuk di bab yakni manaqib, itu maknanya biografi. Ya, karena kita orang atau warga Muhammadiyah jarang membaca manaqib, maka seakan dengar manaqib sudah jingat gitu, manaqib gitu. Langsung yang termuncul di benak kita, bid'ah kayak manaqib. Manaqib itu sejarah, Pak. Gitu loh. Jadi ini masalahnya. Maka di sini Bapak Ibu kita akan coba yakni menyampaikan bagaimana sirah Nabi secara singkat. Karena kalau harus secara lengkap, detail, panjang bisa sekian SKS ya dalam perkuliahan. Nah, menikah ini kita sampaikan secara singkat. Jemaah sekalian, tentunya Nabi seorang tokoh yang memang beliau ialah teladan. Allah berfirman di Al-Ahzab ayat nomor 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah
liman kana yarjullaha wal yaumal akhira wa dzakarallaha katsira. Ini surat Al-Ahzab ayat 21. Nanti bisa jenengan cek ya, kalau ada salah tolong dikoreksi. Allah berfirman dengan dimulakan dua huruf penegas harfu taukid, yakni la dan qad. Jadi kalau penjenengan membaca ada huruf la, nggih, la, ning lanya pendek ini maknanya huruf penegas, Pak. La sungguh. Tapi kalau lanya panjang maka maknanya jangan atau tidak. Bisa lam nahi, bisa lam nafi. Kalau lam nahi maka maknanya jangan. Kalau lam nafi maknanya tidak ada. Maka kalau dalam bahasa Arab kalau dibaca panjang pendek ternyata bisa berubah maknanya. Contoh, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Maka lanya panjang, ngoten nggih. Lanya panjang, la a'budu ma ta'budun. Ning kalau lanya pendek maka maknanya jadi berbalik total. Amat sangat total. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Lanya pendek, Pak. Kalau panjang maka qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai Kanjeng Nabi, hei orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Niku nek lane dawa ibu-ibu, la a'budu ma ta'budun. Tetapi ketika lanya dibaca pendek, la a'budu ma ta'budun, sungguh aku menyembah apa yang kalian sembah. Pripun iki berarti? Ya, sungguh aku menyembah apa yang kalian sembah. Maka jatuhnya menjadi orang yang menyembah pada selain Allah alias orang musyrik. Jadi bukan muwahhid. Ya, orang musyrik, Pak. Syirik bukan tauhid lagi. Maka ini pentingnya untuk mewaspadai kalau membaca ayat harus panjang pendeknya tepat. Nah, di sini dikatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh benar-benar telah ada untuk kalian pada pribadi Rasulullah suri teladan yang baik, contoh yang baik. Maka dikatakan uswatun hasanah. Nah ini, maka kemudian dengan ayat ini banyak orang yang punya harapan agar putranya ketika lahir bisa punya akhlak yang baik, teladan yang baik. Maka apa? Banyak orang yang menamai putrane sing putri menika dinamai Mbak Uswatun Hasanah. Nggih, maaf Bapak Ibu, kalau kula jenengan punya putra, maka ingat namanya, didik agar seperti namanya. Jangan sampai ngisin-isini namanya ora cocok dengan kenyataannya. Kalau kemarin nyekrol di WA itu di apa, di kalau nggak salah di berita itu di Jawa Timur ya, di daerah Nganjuk kalau nggak salah. Ada ibu-ibu yang tertangkap menjadi penggerak arisan bodong. Arisan bodong, Bu. Niku arisan. Sampai warga rugi 3 miliar. Ibu-ibu niku ketika digelandang di Polres, ternyata asmane Uswatun Hasanah, Pak. Betul ini, niku kaget. Belum lagi dia berjilbab ketika digelandang itu loh. Ya, namanya Uswatun Hasanah, kan ra cocok. Uswatun Hasanah ternyata penggerak arisan bodong. Nah, ini warga rugi 3 miliar. Bayangkan, enggak bain-bain, Pak, bukan 300 juta, bukan 3M itu loh. Nah, ya Allah, maka apa ini tidak cocok. Lah kembali Kanjeng Nabi itu uswatun hasanah, seorang yang punya ya pada pribadi Rasul ada suri teladan yang baik. Kemudian untuk siapa? Liman kana yarjullaha wal yaumal akhira
wa dzakarallaha katsira. Bagi orang yang berharap berjumpa dengan Allah dan selamat di hari kiamat, dan orang yang banyak mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka paling tidak ada tiga kelompok ini yang bisa mengambil ibrah Rasul. Satu, orang yang berharap bertemu dengan Allah. Bahkan nanti naik kolon jenengan sedo, nanti akan bisa ketika di surga akan bisa langsung melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini nikmat di surga yang tertinggi, itu nikmat bisa melihat Allah. Ning jangan dibayangkan, kenapa? Karena bila kaifa. Menika Quran mengatakan wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ya, wajah dikala itu amat sangat berseri-seri kepada Tuhannya mereka memandang. Bahkan Nabi memberikan gambaran seakan ya ketika menatap Allah tanpa berdesak-desaan, saking gampangnya, Pak. Ya, kembali ini satu keyakinan kita, apa yang disebut dengan ru'yatullah fil akhirah, bisa menyaksikan Allah kelak di hari kiamat. Tetapi jangan dibayangkan, kenapa? Karena tentunya ini hal yang gaib. Jangan nanti dibayangi, Pak, yuk pripun lain delok niku lho. Ya, kita hanya meyakini Al-Qur'an tanpa harus kemudian kita takaluf dalam sisi secara mendalam. Kemudian yang kedua, wal yaumal akhir, dan orang yang berharap selamat di hari akhir. Dan yang ketiga, orang yang wa dzakarallaha katsira, orang yang banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini Bapak Ibu, pada ayat ini memberikan satu anasir bahwa nabilah teladan yang terbaik dalam kehidupan, sehingga dikatakan uswatun hasanah. Maka mari kalau jenengan punya putra dengan nama semacam ini, tolong diusahakan agar sesuai dengan kondisi kenyataan. Karena banyak loh, Pak, karena kita tinggal di negara muslim, maka banyak orang yang namanya nama yang tersimatkan dengan nama-nama Islam. Ini jadi karena kita di negara muslim, Pak. Dan kadang karena kita orang Jawa, ya banyak pula orang yang bernama dengan nama Jawa. Tidak masalah, mau nama Arab, nama Jawa, monggo. Yang penting isinya baik. Ya, mungkin kadang ada orang yang asli Jawa kemudian ben ketok memang dia muslim diberi nama Ahmad Slamet. Maka bagus ya, dua kombinasi, Pak. Ahmad Slamet, oh berarti dia muslim. Ya, ada lagi yang bernama misalkan Bejo Muhammad misalkan, oh dia muslim. Ya, kemudian diberi nama kalau putri ya nama Jawa ning plus dengan nama Arab, misalkan Aisyah Sungkono misalkan. Tidak masalah, kenapa? Karena yang penting baik isinya aja. Jangan sampai nama itu nama yang tidak baik dalam pemaknaan kita. Maka yang penting baik. Yang kedua, Bapak Ibu, di surat Al-Qalam ayat 6 Allah menegaskan wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh engkau Muhammad benar-benar berada pada akhlak yang agung. Ya, kembali di sini Allah pun ketika mensabdakan bab Nabi, maka Allah mensabdakan atau memfirmankan dengan lafal wa inna, dan sungguh. Ya, inna juga huruf taukid, wa inna, dan sungguh ka engkau wahai Kanjeng Nabi la'ala, ada la lagi, Pak, la ya, la'ala benar-benar di atas khuluqin azim, akhlak yang agung. Ya, khuluq menika akhlak. Khuluq bahasa kita akhlak. Khuluq ini bentuknya tunggal. Ya, khuluqun, khuluqani akhlak. Akhlak menika berarti jamak. Dan sudah menjadi bahasa kita, yakni bahasa Indonesia jadi akhlak. Ya, itu akhlak berarti budi pekerti, perilaku, kemudian adab dan yang lain, maka masuk pada sisi akhlak. Jamaah sekalian, kita akan coba yakni menyimak tentang Kanjeng Nabi kita agar lebih punya makrifat akan beliau. Yang pertama ialah kelahiran Kanjeng Nabi. Tentunya Kanjeng Nabi kita ini, Bapak Ibu, seorang yang amat sangat mulia, terbaik, khairun nasi khalqan wa khuluqan. Khairun nasi khalqan wa khuluqan, sebaik-baik manusia dalam sisi penciptaan dan akhlaknya.
Maka sisi penciptaannya Nabi terbaik. Kanjeng Nabi juga sama dengan kita, innama ana basyarum mithlukum, sesungguhnya saya adalah manusia seperti kalian juga. Maka jangan dibayangkan Bapak Ibu, Nabi menika lir kadya malaikat, mboten. Nabi nggih menungso biasa kados kula panjenengan. Tetapi tentunya beliau terbaik sisi penciptaanipun. Dari fisiknya, ya, dari bentuk badannya. Bahkan ketika Nabi gerah itu panasnya lebih, ya, berlipat dari panas orang biasa menika. Tetapi Nabi basyarun mithlukum, manusia layaknya kalian semuanya. Tetapi beliau yuha ilayya, yang telah diwahyukan padaku. Maka Nabi sinaosa manusia biasa, tetapi beliau manusia yang mendapatkan wahyu. Ini bedanya dengan kula panjenengan makhluk atau manusia yang tidak mendapatkan wahyu menika. Kemudian Nabi kita tentunya beliau lahir di kota Mekkah Al-Mukarramah. Kemudian tanggal 12 Rabiul Awal pada Amul Fil, yakni tahun gajah, bertepatan dengan tahun 570 Miladiyah atau Masehi. Ini Nabi akhir zaman dilahirkan pada, ya, abad ke-6 tahun 570 Miladiyah. Jadi ini Nabi kita Bapak Ibu. Menika ketika lahir tanggal 12 Rabiul Awal, atau kita sering mengatakan dengan tanggal 12 wulan Mulud. Ya, menikah. Kemudian karena beliau seorang yang sama dengan kita manusia, maka Nabi kita tentunya punya orang tua. Beliau punya ayah yang bernama yakni Said Abdullah. Maka bapaknya cetha asmane Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Fihr, sampai nanti Nabi Adam alaihissalam nggih tepung niku Bapak. Ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Fihr, sampai Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, terus ke atas sampai yakni Nabi, ya, sampai Sam, kemudian bin Nuh, terus ke atas sampai yakni termasuk Nabi Syith dan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian ibu beliau yakni bernama Sayyidah Aminah binti Wahab. Nah, tentunya kedua-duanya dari bangsa Arab. Ya, maka Nabi memang seorang yang asli berkebangsaan Arab menika. Maka kula jenengan ora kena sengit karo bangsa Arab. Ya, menika kadang-kadang saat ini ada orang yang mulai membenci bangsa Arab begitu. Jadi beliau dari bangsa Arab. Ya, walaupun bangsa manapun sesungguhnya sama pada sisinya Allah. Sing bentenaken inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia pada pandangan Allah adalah orang yang paling takwa di antara kalian. Kemudian Abdullah adalah seorang saudagar. Maka ramanipun Nabi seorang saudagar yang sering bepergian keluar kota, termasuk pergi ke tanah Syam, negeri Syam. Ya, Syam menika wilayah yakni Palestina, Suriah, Lebanon, kemudian Yordania. Ini daerah Syam, Pak, sampai sekarang ini. Menika memang Syam itu tanah yang secara sisi ekonomi waktu itu memang betul-betul menjadi tempat untuk berdagang. Jadi nanti dari Yaman ke Syam ini daerah-daerah yang memang punya potensi dagang yang luar biasa maju. Kemudian jamaah sekalian, Nabi kita adalah seorang yang ketika lahir sudah dalam kondisi yatim. Sebab ketika Kanjeng Nabi berada di kandungan ibunya 2 bulan, Abdullah telah meninggal dunia. Maka Nabi ketika usia 2 bulan di kandungan, ramanipun ayahnya telah meninggal dunia.
Maka Nabi di kandungan Ibunda Aminah ini usianya 2 bulan, ramanipun sampun kapundhut. Maka Nabi ketika lahir tentunya tidak didampingi seorang ayah. Maka Nabi termasuk Rasul yang amat mencintai orang-orang yatim. Bahkan Nabi pernah mensabdakan, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakataini. Ini di hadis Bukhari Muslim, Bapak Ibu. Ana wa kafilul yatim hakataini atau hakadha. Saya dengan orang yang mengampu anak yatim seperti 2 jari ini, sangat dekat. Fil jannah, kelak di surga. Ini menandakan keutamaan para pengasuh anak yatim. Ya, maka memang kita diberikan dorongan kalau ada yatim ya nek sebisa mungkin diopeni. Ya, rumah yang terbaik rumah yang mana yatim di dalamnya disantuni. Ya, tapi kalau dalam bahasa kita karena jumlahnya banyak nek semua mau diruketkan butuh raganto, maka kemudian mendirikan panti asuhan yatim. Ini untuk jalan kemudahan. Kemudian jemaah sekalian, tradisi bangsa Arab ketika lahir seorang anak maka ada tradisi yakni menyusukan putranya. Jadi ada tradisi yakni ibu yang menyusui. Maka Nabi ketika lahir beliau diantarisipun yakni disusui oleh seorang yang bernama Halimah dari Bani Sa'ad, yang kita kenal dengan Halimah As-Sa'diyah. Ini seorang wanita yang memang akhlaknya baik, wanita yang baik. Bahkan dikisahkan Bapak Ibu ketika Halimah dan garwani dan suaminya ini mencari bayi yang siap disusui, ketika datang ke kota Mekah ternyata tidak mendapatkan bayi dari kalangan yang dikatakan berada. Jadi tidak dapat kalangan bangsawan ya. Ternyata apa? Malah mendapatkan seorang yatim, yakni Kanjeng Nabi kita. Nah, ketika kedua-duanya berangkat dari Bani Sa'ad, kondisinya dengan kondisi onta yang amat sangat kelelahan. Ya, ontanya sudah kurus kering Bapak Ibu. Kemudian jalannya pun agak begitu lambat. Ya, napa nggih? Melakune wis rada loyo begitu ontane. Ketika Nabi kemudian diambil dan mau diasuh, ternyata ketika pulang dengan membawa Kanjeng Nabi kita, ternyata onta langsung jalannya begitu akas. Jadi yang tadinya ngelulur jadi jalannya agak begitu terengginas. Sesampai di kampung Bani Sa'ad, ternyata semuanya berubah dengan izin Allah karena Halimah mengasuh Kanjeng Nabi. Ternaknya yang tadinya kurus-kurus jadi ngeremboko. Ya, tanaman yang kering jadi kemudian agak subur. Maka Halimah kemudian mengasuh Nabi kita sampai Nabi kita berusia 4 tahun. Gitu. Jadi masih kerasan Bapak Ibu, sampai 4 tahun ini. Nah, pada waktu itu ada peristiwa Nabi kita dibedah dadanya oleh 2 malaikat untuk dibersihkan hatinya. Nah, ketika itulah maka Halimah merasa ketakutan. Ini kalau nanti Mas Muhammad kembali diambil seseorang yang hilang, ya gimana toh? Maka langsung kemudian dikembalikan ke ibunya dan dipasrahkan total. Ibu Aminah, ini kami sudah cukup untuk ngasuh Mas Muhammad. Ini kembali kalau kami kembalikan ke panjenengan. Jadi saya pengen ngasuh Pak ini karena ada rasa takut, maka kemudian dikembalikan pada Sayyidah Aminah untuk kembali ke ibu kandungnya. Kemudian bersama dengan ibu kandungnya Siti Aminah tadi itu Bapak Ibu, Kanjeng Nabi diasuh sampai berusia 6 tahun, kemudian Siti Aminah kapundhut. Jadi Nabi usia 6 tahun, ibunya telah tiada. Kemudian hadhonah atau pengasuhan beralih pada simbahnya, kakeknya Abdul Muthalib, sampai Nabi usia 8 tahun. Bayangkan 2 bulan di kandungan ayahnya meninggal dunia, lahir yatim. Diasuh ibunya usia 6 tahun, ibunya meninggal dunia. Diasuh simbahnya, kakeknya
8 tahun usia beliau meninggal dunia simbahnya, kemudian beralih kepada pamannya. Ini seorang paman yang betul-betul ya punya jiwa perhatian dengan keponakan, dan bahkan pamannya seorang yang amat sangat memperhatikan Kanjeng Nabi, mendidik, memperhatikan, membela, mengayomi. Sinten? yakni Abu Thalib. Ketika Abu Thalib meninggal dunia, nanti dikisahkan di belakang, Nabi betul-betul sedih. Mengapa? Sebab ketika Abu Thalib meninggal dalam kondisi tidak mau beriman. Ketika Abu Thalib kondisi naza atau sekarat, bahasa kita nggih. Sekarat kan bahasa Arab, Pak. Sakaratul maut, ya, ini kan sekarat bahasa kita. Ketika akan meninggal dunia, Kanjeng Nabi kemudian mendekati pamannya, kemudian Nabi matur, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan ahujju laka biha indallah. Wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah, kalimat yang akan aku jadikan hujjah untukmu kelak ketika di hari akhirat, di hadapan Allah. Ternyata fa'aba ayyakula la ilaha illallah, ternyata Abu Thalib enggan mengatakan kalimah la ilaha illallah, alias mati kafir. Ya, Nabi begitu terpukul. Ya, kenapa? Karena paman yang membela, menyantuni, melindungi, menafkahi, ketika mati tidak bisa diselamatkan. Ketika Nabi dalam kondisi sedih, maka Allah kemudian memberikan satu firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Ini satu ayat yang menjadikan pengayam Nabi tasliyah, Bapak Ibu. Apa? Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Walakinnallaha yahdi may yasha, tetapi Allah yang memberikan petunjuk pada orang yang Dia kehendaki. Ini karena Abu Thalib nggak mau diajak keimanan, ya sudah, dia matinya mati tidak beriman. Bahkan Nabi mensabdakan, siksa yang paling ringan ialah siksa seorang yang ketika meletakkan terompahnya di dasar neraka, kemudian otaknya menjadi mendidih, menggelegak. Itu siksa yang paling ringan. Siksa untuk Abu Thalib ini paling ringan, Bapak Ibu. Jadi sikil niku dideleke di mester neraka, maka langsung otake paling blekutuk gitu loh. Itu siksa yang paling ringan. Siapa? Siksa untuk Abu Thalib. Karena ketika masa hidupnya Abu Thalib memang mengasuh Nabi, melindungi, kemudian mencintai beliau. Kemudian dengan Abu Thalib, Nabi ini sering diajak dagang ke negara Syam. Ya, ini Nabi sering diajak ke negeri Syam, Pak, untuk berdagang. Sebanyak 2 kali beliau datang ke Syam atas yakni ajakan Abu Thalib untuk diajak ke daerah Syam dalam rangka yakni berdagang. Baik, demikian karena sudah adzan, kita sikap adzan dulu, nanti kita lanjutkan setelah adzan. Alhamdulillah. Baik, kita teruskan Bapak Ibu. Cek. Baik, kita teruskan Bapak Ibu untuk bab berikutnya. Kemudian yakni Kanjeng Nabi kita menikah. Ya, Nabi kroma atau menikah. Tentunya Bapak Ibu, ketika Kanjeng Nabi ini beliau tumbuh dewasa, dan waktu itu Nabi diajak ya berdagang, dan beliau membawa dagangan yakni seorang janda yang kaya. Ini seorang janda kaya, dermawan, bangsawan. Dan memang Nabi kemudian waktu itu berdagang ke daerah Syam,
dengan membawa dagangan seorang yang bernama Siti Khadijah. Ini saudagar wanita yang kaya raya, ya kaya, kemudian dermawan dan bangsawan. Dan Nabi ditemani oleh seorang yang bernama Maisarah. Ini mungkin perlu dicermati karena kalau bahasa paraan Maisarah kan seorang wanita ya Pak. Jadi kalau di bahasa kita asalkan ada haknya wanita, Maisarah, Umayyah, itu laki semua itu, ya. Maka kalau tidak kita cermati, orang salah tangkap, loh kok Nabi Muhammad berdagang ke daerah Syam ditemani seorang wanita yang bernama Maisarah. Ini bukan wanita Bu, ini laki asmani, namanya Maisarah. Ternyata ketika berdagang Nabi luar biasa, ya jujur, kemudian berigel. Setiap beliau menjual mesti banyak pembeli dan habis. Maka Khadijah kemudian jatuh hati. Ya seorang pemuda yang ganteng, ya jujur, berigel, juga orang yang tanggung jawab. Maka Khadijah kemudian mengutus utusannya ke Abu Thalib untuk menanyakan. Jadi ngutus kurir yang menanyakan, tanya Abu Thalib, ini ibu Khadijah kok kadose ya tresno pada Mas Muhammad. Kira-kira beliau siap tidak kalau ingin diajak berkeluarga? Waktu itu Nabi berusia 25 tahun, Khadijah 40 tahun, jaraknya 15 tahun. Ternyata pernikahan ini berjalan dengan lancar bahkan bahagia. Aisyah kadang sering cemburu. Kenapa? Karena Nabi ketika itu sering mengisahkan Khadijah. Nah, ini kan maklum toh Pak, seorang wanita itu kan cemburu tuan itu. Nah, selama Khadijah masih sugeng, Nabi tidak menikah dengan siapapun, alias Nabi tidak berpoligami. Ya, setelah Nabi kemudian Khadijah sedo, baru Nabi berpoligami, nikah dengan Siti Saudah, kemudian juga pada Aisyah, Hafsah, Zainab binti Jahsi, Zainab binti Khuzaimah, dengan Romlah dan yang lain, sampai Nabi total garwani 11 istri beliau. Neng ketika Nabi dengan Khadijah masih sugeng, Nabi tidak berpoligami. Neng rata-rata kalau penjenengan di masyarakat yang poligami, orang ngenteni bojo sing tua mati sithik nggih. Mboten Pak nggih. Ya, garwani saya urip kemudian poligami. Nabi ketika poligami ini malah garwani sudah meninggal dunia lebih dulu. Walaupun ya tidak harus semacam itu nggih, tapi rata-rata ketika menikah lagi maka sing setri belum meninggal dunia. Nah, ketika Nabi dengan Khadijah, maka Nabi matuti atau punya putra jumlahnya ada 6, yakni Qasim, Abdullah, kemudian Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, kemudian Fatimah. Lalu dengan Maria Kiptia punya satu anak, Aswan Ibrahim. Maka Nabi total putrane 7 menikah. Nah, ini nikah beliau dengan Khadijah. Waktu itu Nabi 25 tahun, kemudian Khadijah 40 tahun. Maka pernikahan muda dengan yang lebih sepuh, maka hal yang wajar dan biasa. Yang jarang-jarang kita dapatkan. Nyatanya ya bisa berbahagia. Maka jangan sampai kita salah tangkap menikah. Kemudian Nabi, Bapak Ibu, karena sikap jujur beliau, maka Nabi digelari Al-Amin. Kapan? Ketika peristiwa yakni pemugaran Ka'bah. Ya, Ka'bah pernah rusak, kemudian dipugar. Ketika dipugar, orang-orang Quraisy mereka berebut meletakkan Hajar Aswad sampai akan bertikai. Bisa perang itu. Kemudian mereka bersepakat, orang yang berhak meletakkan Hajar Aswad di sisi Ka'bah itu orang yang datangnya ke Masjid Haram yang paling awal. Paling awal Pak. Ternyata yang paling awal adalah Kanjeng Nabi. Maka Nabi kemudian didapuk untuk meletakkan Hajar Aswad di sisi Ka'bah. Nabi kan orang yang punya sikap bijaksana. Maka Nabi kemudian menggelar yakni sorbannya. Kemudian Nabi
mengangkat Hajar Aswad di sorban beliau, kemudian Nabi menyilahkan masing-masing kepala suku untuk mengangkat di sudut masing-masing jubah itu, apa sorban itu Pak, diangkat bareng. Lalu ketika dekat dengan tempatnya, Nabi mengambil dan ditaruh di Hajar Aswad tempatnya itu. Maka orang-orang kemudian menjadi puas, menjadi marem. Ini betul-betul seorang pemuda yang bisa mendamaikan. Sejak itulah Nabi kemudian disebut dengan gelar Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Kapan? Ketika usianya 35 tahun. Nah, ini digelari Al-Amin. Kemudian Nabi, singkat cerita, karena beliau resah dengan masyarakat Arab, maka Nabi bertahanus di sebuah gua Hira. Kemudian Nabi mendapatkan wahyu ketika usia beliau 40 tahun. Maka jarak Nabi nikah dengan dapat wahyu antawis 15 tahun kemudian, maka Nabi diangkat menjadi Nabi dengan surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam alamal insana malam ya'lam. Maka dengan ini Nabi kemudian terangkat menjadi seorang Nabi. Ning belum jadi Rasul Pak. Ketika Nabi pulang dari Gua Hira dalam kondisi betul-betul apa nggih? Betul-betul kondisi ya ketakutan, panik, drodok, maka Nabi pulang ke rumah kemudian meminta pada Khadijah untuk diselimuti. Zammiluni, zammiluni, zammiluni. Suruh nyelimuti Pak, ibu-ibu. Maka Khadijah kemudian menyelimuti dan kemudian memberikan apa nggih, pengayoman agar Nabi tenang. Kemudian Khadijah mengajak ke pamannya, ya seorang pendeta Nasrani yang bernama Waraqah bin Naufal. Waraqah mengatakan, ini suamimu Khadijah telah mendapatkan namus seperti Musa, dan orang yang mendapatkan hal ini akan diusir oleh kaumnya pada waktunya kelak nanti itu. Kalau saya masih hidup, saya akan membela suamimu. Nah, menikah. Ternyata Waraqah kemudian meninggal dunia. Nah, ini sudah dinubuahkan Pak, nanti akan diusir oleh kaumnya. Menikah. Maka Nabi kemudian diangkat jadi Nabi dengan surat yakni Al-Alaq 1 sampai 5. Kemudian turun wahyu yang lain, yakni yang menyuruh agar orang yang berselimut memberikan peringatan, yakni surat yakni Muzammil, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, kum fa'anzir, bangun dan berikanlah peringatan. Maka dengan sekian surat kemudian Nabi ketika mendapatkannya, lantas Nabi kemudian tentunya berdakwah secara terang-terangan di masyarakat, dan Nabi telah menjadi Nabi dan juga Rasul secara sekaligus. Menikah. Baik, kita percepat. Kemudian jemaah sekalian, Nabi pun mulai berdakwah. Nah ini pada awal dakwah, maka Nabi dakwah secara sirriyah selama 3 tahun. Nego dakwah secara sembunyi dengan base camp atau rumah tempat untuk berdakwah, yakni di Baitul Arqam, rumahnya Arqam bin Abil Arqam sebagai rumah pusat pertama dakwah. Ini selama 3 tahun Pak Nabi itu. Kemudian Nabi dakwah secara terang-terangan. Ya, setelah 3 tahun, ya tentunya Pak Nabi ketika dakwah terang-terangan maka mendapatkan banyak intimidasi. Ya, jadi Nabi disiksa, diintimidasi, kemudian dipersekusi. Bahkan sampai ketika rentang dakwahnya pada kondisi yang sedemikian luar biasa, ya banyak rintangan, maka Nabi di Isra Mi'rajkan Bapak Ibu. Kapan Isra Mi'raj? Ketika kondisi Kanjeng Nabi menikah, ya pasca ditinggal pamannya kemudian istrinya, orang yang paling melindungi, membela, kemudian membantu Nabi, ternyata kabundut pada kondisi yang sedemikian luar biasa, yakni duka. Ya maka Nabi kemudian mendapat satu hadiah tasliyah, yakni Isra dan Mi'raj, yang mendapatkan perintah sholat 5 waktu.
menika. Dados anggenipun nampa salat gangsal wekdal menika kondisinya masih di kota Mekah. Ini sebelum Nabi berhijrah. Pasca Isra Mi'raj kemudian Nabi diperintahkan oleh Allah untuk yakni berhijrah ke kota Madinah setelah 13 tahun berdakwah di kota Mekah. Maka Nabi di kota Mekah itu selama 13 tahun mendakwahkan tauhid dengan banyak rintangan, ya, tantangan, makian, cacian, dipeloro menika. Kemudian Nabi hijrah dari Mekah ke kota Madinah yang nama asalnya kota Yasrib, Yasrib, kemudian diganti Madinah Al-Munawwarah pada tahun 622 Miladiyah menika. Hijrah ke kota Madinah, kemudian tentunya di Madinah disambut warga Madinah yang kemudian dikenal dengan orang-orang Ansor. Jadi orang dari Mekah disebut dengan orang-orang Muhajirin, kemudian Madinah niku bangsa atau orang-orang Ansor diterima. Bahkan Nabi kemudian mempersaudarakan antara orang Muhajirin dan orang Ansor. Contohnya Bapak Ibu, contohnya yakni Abdurrahman bin Auf, ya seorang yang memang dari Mekah sudah kaya raya. Ini panci balungan sugih niku lho Pak. Ya, kaya raya ning semuanya, hartanya, propertinya, segala yang dipunyai, ternaknya, dagang kabeh ditinggalkan prung. Berangkat ke Mekah tanpa modal apapun. Mungkin nek cara Jawane namung modal tok jimbiji Pak. Napa niku? Kathok siji klambi siji. Ini gambaran saking ora duwe apa niku lho. Ketika sampai Madinah dipersaudarakan dengan Sa'id bin Zaid Bapak Ibu. Nggih, Sa'id bin Zaid juga orang yang kaya. Sa'id kemudian menawarkan, Abdurrahman, saya punya harta benda, ada rumah dan yang lain, karena engkau jadi saudara saya akan berikan padamu separuh. Ya kan, berarti lo mantan itu separuh. Dan bahkan Sa'id bin Zaid punya 2 istri Pak. Ini siap saya ceraikan satu untuk kamu, satu buat saya. Itu saya itu menikah sejarah ngoten niku Bu. Bondone separuh diwehke arepan, garwane siji diwehke. Abdurrahman mengatakan, Said, tidak usah repot semacam itu. Tidak usah engkau berikan pada saya separuh hartamu dan istrimu, cukup tunjukkan padaku pasar. Itu Pak. Maka langsung ditunjukkan ke pasar. Ternyata karena balungan sugih, walaupun modalnya tanpa modal, masuk ke pasar, kembali 3 bulan menjadi kaya raya kembali. Kenapa? Karena trik ya bisnisnya luar biasa. Ya kadang trik ini malah mboten kula jenengan sing nganggo, ning malah wong-wong Tionghoa Pak, Ibu-ibu. Ya ini kula badhekke niki, kula jedhekke niki, triknya cepat kaya Pak untuk para bakul. Yang pertama, mengambil untung tidak banyak-banyak. Untungnya sedikit. Abdurrahman bin Auf ketika kulaan unta dan menjual unta itu harganya sama. Ada ndak orang daerah sini Pak, bakul kok kulaan dan ngedol podo regane? Ada? Nek ono ampuh Bro. Apa badinya? Ternyata hanya mengambil untung dari tali kekang untanya itu. Jadi kalau laku 100 unta, maka badine 100 tali kekang untanya itu Pak. Maka cepat laku, cepat sugih itu. Yang kedua adalah memberikan bonus. Jadi memberikan apa? Bonus. Kalau dagang jangan medit-medit, sering memberikan bonus. Nabi kan bersabda, kalau nimbang barang harus ditimbang dengan cara yang pas. Nimbang yang pas, syukur bagi diwai tambahan penangat itu hadiah namanya Pak. Ya ngoten niku. Yang ketiga, modal bukan berasal dari hutang. Nah, niku loh, ini rumusnya para bakul. Ya, jadi kalau mau bakulan bisa lumintu, jangan cari modal dari hutangan. Ning modal itu dari keuntungan yang dikumpulkan dengan sabar itu. Tambahkan jadi modal, Pak. Ya, kadang bakul hutang itu 80% dari aset. Ya, itu sudah nanti ya monggo nyaur tok itu. Jadi modal bukan dari utang. Bahkan ada rumus, kalau kula jenengan akan berdagang, maka yang namanya hutang itu tidak lebih dari 20% aset yang kita punyai. Ini rumusnya loh Bu.
Jadi utang kena Pak, ning aja luwih saka 20% dari aset kita itu. Nah, menika. Kemudian yang keempat adalah rajin bersedekah. Ini yang melatar belakangi Abdurrahman bisnisnya begitu sukses. Ketika beliau sudah kelimis dari pasar, Nabi petuk takon, "Loh, Abdurrahman, kok kowe wis kelimis?" Nggih Nabi, kula sampun nikah. Nah niku lho Pak. Berarti mau nikah niku kelimis akhirnya niku. Wah, Masya Allah, 3 bulan dagang jadi sukses. Nah, ini ketika Nabi bersabda orang-orang kaya hisabnya akan lama di hari kiamat, Abdurrahman merasa khawatir loh Pak. Akhirnya beliau pengen menjadi melarat niki loh Bu, pengen jadi miskin Pak. Napa? Sebab wedi nek sesuk hisabe berat. Pramila ketika perang Tabuk, ya perang Tabuk warga Madinah ikut perang. Nah, pada waktu itu ternyata apa? Masa panen kurma. Bahasan pulang perang Tabuk, panen kurma, ternyata dipanen sudah ketuan. Apa nih? Kurma ini lho. Akhirnya hasilnya kurmane panene ora begitu sae, rada bosok nih lho Bu. Warga Madinah para petani pada bersedih. Ya kenapa? Karena panennya gagal. Kurmane rada ketuan bosok. Abdurrahman wal alhamdulillah kesempatan nyong untuk menjadi melarat. Gimana? Semua akan saya borong dengan harga normal. Kabeh ditumbas Pak niku. Nggih mboten. Masya Allah, pedagang Madinah pada bersyukur. Nggih mboten. Petani kurma bersyukur. Kurma yang busuk dibeli dengan harga normal. Ketika telah dibeli semuanya, Abdurrahman sudah enggak punya apa-apa. Alhamdulillah, saya sekarang jadi miskin. Ini loh Pak, senang tadi niku. Tiba-tiba di Yaman ada pagebluk musibah, ada wabah. Ternyata setelah dianalisa obatnya adalah kurma busuk. Ini kan yang kita dengar tahu ceritanya itu. Akhirnya Raja Yaman ngutus kurir untuk mencari kurma busuk dan di Madinah ternyata di gudangnya Abdurrahman bin Auf. Kemudian diborong semuanya dengan harga 10 kali lipat. Subhanallah, jadi kaya lagi. Orang yang pengen miskin jadi sugih Pak. Ning orang yang pengen sugih ora sugih. Maka apa? Jangan bercita-cita menjadi kaya. Ndak ora sugih mangke. Ya, orang yang ambisi donya ora oleh donya malahan. Ya, Masya Allah, itulah satu kisah yang nyata. Baik, kita teruskan sedikit. Kemudian jemaah sekalian, Kanjeng Nabi ya setelah dakwah di Madinah berhasil sukses, ya bangsa Quraisy dari Mekah, bangsa Muhajirin dan Ansar bersaudara, dakwah menjadi tersebar dengan baik. Ya, bahkan Islam telah tersebar seluruh jazirah Arab. Jadi napa nggih, daerah Arab niku sampun Islam. Jazirah niku lho Pak, baik Hijaz dan Najd, Islam telah tersebar semuanya. Nabi kemudian Allah timbali, Nabi dipun pundhutine Allah pada usia 63 tahun. Islam telah tersebar di jazirah Arab. Ya, kemudian diteruskan ke yang lain, ya tentunya sahabat yang lain. Nabi kapundhut usia 63 tahun. Ketika Nabi gerah waktu itu, Nabi kemudian dawuh datang garwani. Nggih, kondisi panas Pak nggih, dawuh Aisyah, "Tolong bapakmu kon ngimami." Sinten Abu Bakar. Aisyah matur Nabi, "Mbok aja bapak, sebab bapak atine gampang muwun, gampang nangis. Ora, kono tolong Abu Bakar kon ngimami." Nabi mbok senese Nabi, bapak niku atine gampang nguwun. Nabi tetap mengatakan, "Abu Bakar tolong jadi imam." Akhirnya Abu Bakar niku jadi imam. Itulah satu anasir bahwa nanti setelah Kanjeng Nabi sedo, tentunya beliau yang didapuk jadi khalifah yang pertama, walaupun bukan wasiat Pak. Ya, Nabi ketika meninggal tidak berwasiat siapa pengganti beliau. Tetapi dengan sekian banyak argumentasi, ya Nabi contoh dawuh kon imami Abu Bakar nggih, maka menjadi argumen para sahabat bahwa beliaulah yang berhak menjadi khalifah pengganti Kanjeng
Nabi. Maka kemudian terkenal 4 khalifah, yakni Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Itulah 4 khalifah yang mengganti pasca Nabi menika kapundhut, dan beliau wafat di rumah Aisyah. Ya, nggih, sedoten kamare Aisyah. Abu Bakar lajeng memberikan sebuah informasi bahwa Nabi nate dawuh setiap Nabi itu dimakamkan di tempat beliau meninggal dunia. Ya, waktu itu ada perdebatan, Pak, Nabi akan di mana di tempat makamnya itu. Abu Bakar mengatakan Nabi nate dawuh setiap Nabi itu dimakamkan di tempat beliau meninggal dunia. Karena beliau meninggalnya di biliknya Aisyah, maka Nabi dimakamkan di tempat itu yang sekarang adalah di sebelah timur Masjid Nabawi. Ya, kalau ngadep ke arah kiblat kan kiblatnya ke arah selatan, maka kiri kita itu disitulah makam Kanjeng Nabi. Antara rumah Nabi dan mimbar Nabi itulah tempat yang disebut dengan Raudhah, ya, dari taman-taman surga. Maka Nabi kemudian disareke di daerah di tempat itu, sampai sekarang masih bisa dilacak tempat Nabi dimakamkan. Di situ pula makam Abu Bakar dan Umar bin Khattab disemayamkan. Itulah jemaah sekalian beberapa sejarah tentang Kanjeng Nabi kita dalam rentang kehidupan beliau dari awal Nabi kita lahir sampai Nabi kita kapundhut, yakni ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian semoga yang kita bahas menambah kekuatan iman kita pada Allah dan menambah cinta kita pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita bisa meneladani sirah Kanjeng Nabi kita. Demikian, ada salah kurang nyuwun ngapunten. Kula pungkasi, mari kita tutup ya dengan doa penutup majelis. Oh, ada, monggo Bu, ada pertanyaan, monggo. Waalaikumsalam. Nggih, monggo Bu. Nggih. Ya. Apa? Oh iya. Nggih. Ada satu hal yang menarik Bapak Ibu yang ditanyakan oleh beliaunya, yakni adakah amal utama di bulan Maulid Nabi ini? Karena sebagian teman-teman muslim yakni membaca kitab ya Al-Barzanji. Ya, betul. Sebetulnya kitab ini adalah buku sejarah, Pak. Karena yang namanya buku sejarah bisa bentuknya buku biasa, ya, buku pemaparan biasa. Ada yang bentuknya prosa, nasar, ya. Ada bentuknya buku yang bersifat yakni seni, kan begitu. Maka nanti ada kitab Al-Barzanji, ada Diba, Syaraful Anam, ada Nasar dan yang lain. Ini yang kemudian dibaca oleh sebagian umat Islam di tempat kita ini. Biasanya dari tanggal 1 sampai tanggal 12 Rabiul Awal, maka membaca kitab ini. Sesungguhnya kitab itu berisi penjelasan tentang sirah Nabi seperti kita ini, tapi bentuknya bentuk syair, ya itu. Nah, menikah. Lalu apakah ada amal yang utama di bulan ini? Tidak ada. Kalau amal yang langsung Nabi dawuh loh, Pak, maka tidak ada amal yang Nabi memberikan satu tuntunan, amal khusus, maka tidak ada. Nah, menikah. Lain kalau misalkan ada nasnya, misalkan puasa hari Arafah, puasa hari Asyura, Tasu'a, itu ada amaliyah yang memang kita dianjurkan untuk melaksanakannya. Tapi di bulan ini tidak ada amal khusus yang bisa kita laksanakan. Nah, menikah, maka ya sama, ya biasa kita beramal biasa, menikah, ya sholat ya biasa, maca Quran, ya datang pengajian biasa. Mboten wonten amal yang khusus. Tentunya karena Nabi lahir di bulan ini, maka sesungguhnya kita merasa bunga gembira, tentu, Pak. Kenapa? Karena ini bulan Nabi dilahirkan. Menika lho, aja nganti lali. Nggih. Yang namanya bunga seneng ya kudu wong umat Rasul kok, Pak. Tetapi kebungaan tidak harus diwujudkan dalam bentuk-bentuk yang khusus, misalkan ndak. Menika. Wondene pengajian-pengajian untuk medar babakan Kanjeng Nabi, maka ini hal yang baik di tengah-tengah kita menyampaikan kajian sirah Nabawi penting, Pak. Apa? Untuk mengingatkan bahwa bulan ini bulan yang ada momen-momen yang begitu
luar biasa mulia. Walaupun tidak ada amal khusus, misalkan puasa malam 12 Rabiul Awal, betul nonton nggih? Puasa, sholat sunnah, atau mungkin amal yang lain ya tidak ada. Jadi tidak ada amal khusus di bulan yang kita masuki ini. Namun kemudian tentunya bulan ini untuk pengingat bahwa di bulan ini pernah lahir figur yang kita teladani. Ngaten nggih? Demikian. Demikian saya kira karena wekdalipun nggih menika sampun meh setengah 8 kirang 7 menit. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.